Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Kijoku Tensei episode 2. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan ketika Noah menghadap ayahnya. Dan di sini ayahnya memuji keputusan Noah untuk menyelamatkan para warga dan menurut ayahnya itu bukan kesimpulan yang buruk. Dan hampir aja ayahnya menghukum Albert jika Albert yang memberitahu Noah. Dan ayahnya pun di sini memuji Noah lagi untuk itu. Kerja bagus Noah. Lalu ayah Noah pun membahas gaji Noah yang dalam setahun yang berjumlah 8.000 lens. Dan menurut ayahnya itu masih kurang untuk Noah. Dan penghasilan dari 30 gudang di ibu kota juga rata-rata cuma 120 lens per tahun. Ada juga penjualan dari daging, tapi jumlahnya itu hanya sedikit. Lalu ayahnya pun memberikan 1.000 lens kepada Noah. Noah pun berterima kasih. Lalu ayahnya pun memuji lagi kerja bagus dan meminta Noah mendedikasikan dirinya untuk kerajaan. Noah pun merasa malu dipuji dan menjawab tentu saja. Lalu scene beralih ketika Noah sedang berjalan sendirian di ibu kota kerajaan Mires yang merupakan kota yang paling makmur di dunia. Yang dimana di kota ini tempat berkumpulnya orang-orang, benda, dan uang. Dan ada berbagai macam hal yang bisa memuaskan keinginan manusia. Tapi Noah sekarang tidak bisa banyak melakukan apapun dengan tubuhnya itu yang sekarang masih berusia 6 tahun. Dan ketika berjalan-jalan itu Noah baru ingat kalau sekarang akan ada penyanyi yang tampil. Dan Noah pun di sini memutuskan akan melihat sebentar. Lalu Noah pun sampai di bar di mana tempat penyanyi itu tampil. Dan Noah mengetahui nama penyanyi itu yang kalau tidak salah namanya adalah Alice. Dan Alice pun di sini tampil memukau dan menurut Noah tidak buruk juga. Dan walaupun teknologi di dunia ini belum berkembang, Noah bisa melihat Alice bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dan Noah yakin Alice merupakan orang yang serius. Lalu tiba-tiba ada keributan yang ternyata ada orang yang mengamuk kepada Alice. Penjaga pun berusaha menenangkan, tapi dihajar oleh seorang itu. Dan ternyata orang ini adalah rentenir yang ingin menagih hutang ayahnya Alice. Dan menurut si rentenir, kalau Alice cuma nyari uang dengan cara seperti ini doang, tidak akan bisa membayar hutang ayahnya. Alice pun menjelaskan kalau dia itu tidak bisa mencari uang selain dengan bernyanyi. Rentenir itu pun menghampiri Alice dan menyarankan Alice bisa mendapatkan uang dengan cepat karena dia itu seorang wanita. Para penonton di sana pun tidak bisa berbuat apa-apa selain diam karena tidak ada yang berani, apalagi Alice sendiri. Lalu tiba-tiba Noah menghampiri si rentenir. Semua orang pun terkejut. Si rentenir pun emosi dan nanya apa maunya Noah dan nyuruh Noah yang anak kecil diam aja dan pergi. Lalu Noah pun memberitahu pasal 67 hukum kerajaan yang dimana anak tidak bisa mewarisi hutang orang tuanya. Dan kalau anak membayar hutang ayahnya apalagi menggunakan tubuhnya maka itu tindakan kriminal. Si rentenir pun di sini semakin marah, lalu langsung menyerang Noah. Lalu Noah pun mengeluarkan alat sihirnya yang bernama Splash, yang dimana bisa mengaktifkan sihir tanpa kekuatan magis, dan sihirnya itu tergantung pada atribut pengguna. Lalu alat sihir itu pun mengeluarkan serangan, dan seketika melukai para rentenir sampai kesakitan. Semuanya pun di sini terkejut. Dan Noah menawarkan kepada si rentenir apakah mau mencobanya lagi. Para rentenir itu pun ketakutan lalu kabur. Para penonton pun di sini bersorak dan memuji Noah. Lalu Noah memanggil orang yang dipukul si rentenir tadi dan mengatakan kalau para rentenir berbuat onar lagi, Noah nyuruh dia datang aja ke tempatnya. Lalu Noah pun memberikan kartu namanya. Dan pas orang itu lihat, orang itu pun sangat terkejut karena ternyata Noah adalah seorang pangeran. Semua orang di sana pun juga terkejut. Lalu Noah di sini mengembalikan topi Alice yang terjatuh dan memuji nyanyiannya yang tadi sangat bagus. Lalu Noah nanya berapa biaya hidup Alice dalam sebulan. Alice pun malu karena dia juga membutuhkan biaya pengobatan untuk ibunya. Lalu tanpa basa-basi Noah pun memberikannya 25 lens. Dan Noah akan memberikan segitu setiap bulannya dan nyuruh Alice bernyanyi tanpa memikirkan apapun lagi.
dan akan menambahkan lagi nominalnya jika kemampuan bernyanyi Alice meningkat. Alice pun di sini sangat berterima kasih kepada Noah, dan Noah pun di sini meminta ingin mendengarkan sisa lagu yang Alice nyanyikan sebelumnya yang terpotong karena keributan tadi. Lalu scene pun beralih ketika sudah malam hari, dan di sini Noah sedang akan pulang, dan di depan istana Noah melihat orang-orang sedang bersujud. Noah pun tahu mereka yang merupakan rentenir tadi beserta bosnya. Dan mereka bersujud seperti itu karena sudah tahu identitasnya. Jadi takut dan terus bersujud. Lalu ketika sampai istana, pelayan datang dan memberitahu Noah kalau orang-orang itu dari tadi bersujud seperti itu. Noah pun di sini nyuruh untuk usir mereka. Dan nyuruh katakan juga kalau pangeran bukan orang yang bisa dengan mudah mereka temui. Lalu seseorang pun melarang melakukan itu, yang ternyata itu adalah Henry. Dan Henry pun di sini menjelaskan kalau Noah melepaskan mereka dengan mudah, itu akan menurunkan martabat keluarga kerajaan. Noah pun di sini tidak bisa mengelak karena benar juga. Lalu menjelaskan kalau dia tadi itu mendengar nyanyian Alice dan para rentenir itu datang untuk menagih hutang ayahnya. Dan Noah pun saat itu ikut campur dan mengusir para rentenir itu. Jadi menurut Noah mending membuat para rentenir itu mengira dirinya marah. Karena dengan begitu para rentenir tidak akan lagi berani mengganggu Alice. Henry pun kagum Noah memikirkannya sampai sejauh itu. Noah pun membalas kalau ada saatnya dia ikut campur dalam hal seperti ini. Henry pun di sini paham, terus nanya apakah nyanyian gadis yang Noah selamatkan indah. Noah pun yang tahu niat Henry pun memintanya jangan mengambilnya. Lalu Henry pun di sini ingin memberitahu Noah sesuatu tentang pedang sihir Noah. Noah pun di sini terkejut. Lalu Henry pun menjelaskan kalau pedang itu memiliki kesadaran. Noah pun keheranan apa maksudnya memiliki kesadaran. Henry pun menjelaskan kalau pedang itu tidak bisa bicara, tapi yakin memiliki kesadaran. Dan tampaknya hal itu merepotkan dan itu seperti jebakan dalam perbincangan hubungan hierarki. Noah pun paham dan Henry pun nyuruh Noah anggap aja pedangnya seperti anjing. Dan nyuruh Noah tentukan hubungan hierarkinya sebelum menggunakannya. Karena hal ini untuk kebaikan mereka bersama, walaupun itu masih hanya sekedar omongan. Lalu ketika memikirkan itu, Noah tiba-tiba kepikiran sesuatu dan nyuruh pelayan bawakan pedangnya. Si pelayan pun yang membawa pedangnya pun sampai kewalahan. Noah pun meminta maaf dan nyuruh si pelayan istirahat aja. Lalu Noah pun akan langsung mencoba melakukan hierarkinya dengan pedangnya. Henry yang lihatnya pun mengatakan dalam hati kalau omongan tadi itu cuman baru sekedar omongan aja, belum tentu benar. Lalu Noah pun memulainya dan mengatakan jadilah milikku. Lalu pedangnya pun mengeluarkan aura mengerikan. Tapi Noah di sini tidak menyerah. Lalu tiba-tiba air pun keluar dari pedangnya. Henry pun yang melihatnya pun sangat terkejut. Karena Noah benar-benar menaklukkan pedang itu. Lalu Henry meminta seseorang mengecek status kekuatan Noah. Lalu pas dicek menurut Noah sendiri ini sudah sesuai dengan yang dia harapkan. Yaitu status kekuatan airnya E+SS. Yang dimana hanya bisa dilihat olehnya. Dan sekarang Noah merasa tidak perlu khawatir lagi. Bahkan jika ada musuh yang bukan manusia pun tidak akan jadi masalah. Dan tidak akan ada yang berani padanya juga. Henry yang melihat status Noah pun sekarang sangat terkejut dan kagum. Padahal umur Noah sang pangeran ke-13 itu masih 6 tahun. Tapi status kekuatan airnya sudah SSS. Dan status SSSS itu muncul di mata selain Noah sendiri. Henry pun di sini kagum umur 6 tahun Noah memiliki elemen air sekuat itu. Dan menurutnya itu tanda kalau Noah sudah menundukkan pedang sihirnya. Dan Noah pun berpikir sepertinya begitu. Tapi tetap aja walaupun dari orang lain melihat status kekuatannya SSSS, tapi di mata Noah E+SS. Dan seperti yang Noah pikirkan kalau dia berhasil menundukkan pedangnya, maka seperti perkiraannya status kekuatan airnya yang asalnya S akan berubah jadi SS. Tapi kalau terus seperti ini menurutnya akan sangat kuat.
Noah pun di sini ingin membawa pedang itu, tapi Henry nyuruh tunggu beberapa tahun lagi. Karena dengan ukuran pedang sebesar itu, Noah harus setinggi ayahnya atau kakaknya. Dan nyuruh sabar aja, karena Noah juga pasti akan segera tumbuh. Noah pun di sini cuma diam dan memikirkan sesuatu. Henry pun nanya, apa itu? Yang ternyata ada sesuatu yang ingin Noah coba dari pedangnya itu. Noah pun mengangkat pedangnya dan berkonsentrasi, tapi tiba-tiba pedangnya mengecil. Henry pun terkejut, Noah bisa mengubah ukuran pedangnya. Noah pun menjelaskan kalau pedangnya yang mengajarinya. Henry pun keheranan karena dia sendiri tidak pernah mendengar hal ini. Dan pedang ini adalah harta nasional kerajaan selama 200 tahun. Tapi hal seperti ini tidak pernah terjadi. Dan menurut Henry ini sungguh menakjubkan. Dan dengan begini Noah dan pedangnya akan selalu bersama. Lalu tiba-tiba pelayan datang menyampaikan pesan kalau ada undangan yang tiba dari menteri ketiga. Dan malam ini pertemuan dadakan akan diadakan di istana kerajaan. Noah pun nanya kapan waktunya. Si pelayan pun cuman menjawab bisa datang kapan saja. Noah pun langsung paham dengan begitu tamu kehormatannya adalah Noah sendiri. Dan Noah merasa sekarang sudah gilirannya. Lalu Noah pun nanya bagaimana dengan kakaknya. Henry membalas kalau dia tidak suka pertemuan yang berisik. Noah pun paham. Dan Henry mengatakan sekarang waktunya berangkat. Noah pun paham dan mereka pun berangkat. Tapi saat di perjalanan para rentenir di sini masih bersujud. Lalu salah satunya pun sudah tidak tahan lagi dan tidak peduli lagi dengan hal ini. Teman-temannya pun panik dan nyuruh dia hentikan tindakannya itu. Lalu tiba-tiba Noah mengintimidasi orang itu agar meminta maaf dengan tenang. Orang itu pun sampai lemas dan tertunduk kembali. Henry yang tidak melihat apapun terjadi pun keheranan apa yang Noah lakukan. Lalu Noah meminta izin dan mempraktikkannya pada kakaknya. Henry pun terkejut dan sekarang paham apa yang dilakukan Noah. Dan menurutnya orang tidak akan tahan dengan intimidasi seperti itu. Dan memuji Noah semakin baik aja dalam menggunakan kekuatannya itu. Lalu Noah pun berangkat menggunakan kereta kuda. Dan ketika sampai Noah di sini disambut menteri ketiga yang bernama Janny Blood-Raydock. Janny pun di sini menyambut Noah. Dan Noah pun berterima kasih padanya karena telah mengundangnya. Dan menurut Noah malam ini sepertinya akan menyenangkan. Mereka pun berjalan masuk ke ruang pertemuan. Dan ketika masuk semua orang di sana bertepuk tangan menyambut Noah. Dan para tamu di sana pun ada yang baru melihat Noah. Dan menurut mereka terlihat berwibawa walaupun masih sangat muda. Dan seperti yang diharapkan dari seorang pangeran. Lalu Janny pun penasaran dan menanyakan pedang yang Noah bawa. Karena Janny baru melihatnya sekarang dan sebelumnya mereka bertemu Janny tidak melihat pedang itu. Lalu Noah pun menjelaskan kalau pedang itu adalah hadiah yang diberikan kakaknya padanya dan pedang ini disebut Leviathan. Janny pun terkejut karena mengetahui pedang itu yang merupakan pedang sihir dan harta nasional. Semua orang juga terkejut. Bahkan pedang itu diberikan langsung oleh kakaknya langsung alias sang putra mahkota. Dan semua orang pun tidak heran lagi kenapa Noah sang pangeran ke-13 disebut sebagai penjaga Almeria. Dan para tamu pun sampai tidak menyangka melihat harta nasional secara langsung. Noah pun tahu dan menduga kalau sepertinya Menteri Raydock sudah tahu bahwa pedang ini adalah Leviathan. Lalu seseorang mengatakan pedang itu cuma replika saja. Lalu semua orang pun memandang orang yang mengatakan itu tadi. Dan orang itu pun pura-pura tidak mengatakannya. Noah pun di sini nanya kepada pedangnya sebaiknya apa yang harus dia lakukan. Lalu tiba-tiba semua tamu merasa kesakitan. Yang ternyata itu efek dari pedang Leviathan. Noah pun nyuruh tunggu dulu. Dan seketika semua tamu tidak kesakitan lagi. Dan orang yang menyebut pedang Noah palsu tadi pun kabur. Lalu Noah pun di sini berpikir, sepertinya lebih baik pedangnya itu diam daripada melepaskan aura membunuh seperti tadi. Lalu si menteri pun senang karena seperti yang dia duga Noah seperti yang dia harapkan.
Dan sekarang semua orang di sana sudah merasakan kekuatan kematian dari Karta Nasional. Dan orang yang mampu mengeluarkan kekuatan itu tidak lain tidak bukan adalah sang pangeran ke-13 Noah. Semua orang pun kagum di umur Noah yang baru 6 tahun kekuatannya sekuat itu. Dan setelah itu perjamuan pun berlanjut seperti biasa. Tapi ada dua orang yang kelihatannya sedikit berbeda. Dan orang itu pun menghampiri dan menyapa Noah dan memperkenalkan diri. Namanya adalah Pylon Alan dan putrinya adalah Cindy. Lalu Noah pun nanya apakah Cindy putri angkatnya. Si menteri pun di sini terkejut bagaimana bisa Noah tahu. Noah pun menjelaskan kalau dia bisa tahu dengan melihatnya. Dan itu seperti yang diharapkan si menteri dari sang pangeran. Si menteri pun penasaran dan ingin belajar bagaimana bisa Noah mengetahui itu. Lalu Noah mengatakan kepada Alan, kalau Alan kepala generasi ketiga atau keempat kan? Alan pun membenarkan. Dan Noah di sini merasa Alan terlahir sebagai orang kelas atas. Tapi Cindy anaknya tidak memiliki itu. Dan dalam hati Noah mengatakan kalau dia mengetahui perbedaan antara orang kelas atas dan bawah itu dari ingatan di kehidupan sebelumnya. Si menteri pun paham dan kagum dengan cara melihat Noah. Terus Noah pun menambahkan kalau anak itu alias Cindy dulunya seorang budak dan Alan mengangkatnya jadi putrinya. Alan pun sangat terkejut Noah bisa mengetahuinya sampai sejauh itu. Dan Noah mengetahui itu dari sorot mata Cindy. Karena menurutnya orang yang pernah diperbudak memiliki sorot mata yang sama. Alan pun menjelaskan kalau Cindy Alan beli dari pedagang budak. Tapi tidak seperti anak-anak lain, Cindy itu cukup pintar. Dan Alan mengajarinya berbagai hal padanya sebagai seorang wanita itu bagaimana. Noah pun tersenyum dan Noah memujinya bagus sekali dan menyukai cara Alan itu. Dan lain kali Noah akan mengundang mereka ke mansion dan meminta ceritakan lebih banyak tentang Cindy. Dengan senang Alan mengiyakan dan akan menceritakan dengan senang hati. Lalu si menteri pun nanya apakah Cindy cocok dengan seleranya. Noah menjelaskan kalau Cindy itu anak yang luar biasa. Dan ada alasan lain juga kenapa Noah tahu Cindy itu bukan putri kandungnya Alan. Yang dimana ketika Noah mengeluarkan intimidasi, Cindy bereaksi terhadap intimidasinya. Dan sejak intimidasi pertamanya, tadi Cindy pun selalu mencoba melindungi Alan. Padahal sewajarnya anak perempuan di umur segitu akan merasa ingin dilindungi. Si menteri pun paham. Dan sejak awal itulah yang Noah perhatikan. Si menteri pun di sini kagum kepada Noah. Lalu Sin pun beralih ketika Noah sudah pulang. Dan Noah di sini diberikan hadiah oleh si menteri ketiga. Dan si pelayan pun nanya apa yang harus dia lakukan dengan hadiah dari si menteri. Noah pun nyuruh terima aja seperti biasa. Dan Noah juga di sini tahu kalau memberikan hadiah terima kasih karena menghadiri pesta juga merupakan hal yang dasar pada hubungan aristokrat. Lalu Noah di sini merasa tidak akan terlihat baik kalau tidak bisa memakai pedangnya. Karena sekarang pedangnya mempunyai kekuatan yang hebat. Lalu pedangnya pun bereaksi. Noah pun di sini nanya apakah pedangnya itu menantikannya. Lalu Noah pun menyadari sesuatu. Si pelayan pun nanya ada apa dengan Noah. Noah pun menjelaskan kalau dia memikirkan sesuatu yang menarik. Si pelayan pun keheranan apa. Noah pun di sini nyuruh lihat aja. Lalu mereka pun berangkat ke belakang istana. Dan Noah pun akan latihan di sana. Di sini Noah akan mencoba menebas pohon di depannya. Dan sekarang tingkat kekuatan Noah itu E. Dan untuk kecepatannya itu F. Dan normalnya Noah tidak akan bisa menebas pohon besar di depannya itu. Lalu Noah pun mencoba menebas pohon itu. Dan ternyata bisa Noah potong. Si pelayan pun di sini kagum. Pohon sebesar itu bisa Noah potong dengan mudahnya. Dan Noah tahu ini berbahaya kalau dia tidak bisa menguasainya. Dan di sini Noah menggunakan pergerakan pemilik Leviathan sebelumnya. Dan gerakan itulah yang Noah gunakan untuk memotong pohon tadi. Dan Noah bisa mengetahui gerakan pengguna sebelumnya Leviathan karena Leviathan sendiri yang memberitahunya. Dan menurut Noah ini cukup bagus untuk sementara waktu. Lalu Noah pun menyadari sesuatu lagi.
Dan si pelayan pun nanya, kali ini ada apa? Noah pun nanya, apakah si pelayan tahu benda ini yang Noah bawa? Si pelayan tahu itu adalah alat untuk mengaktifkan sihir tanpa kekuatan magis. Noah pun menjelaskan kalau pedangnya juga bisa melakukan hal yang sama. Karena pedang ini juga tidak perlu kekuatan magis, tetapi hanya bisa digunakan sekali dalam 1 jam. Dan sekarang Noah akan mencobanya. Si pelayan pun senang, karena jarang sekali Noah terlihat senang seperti ini. Lalu Noah pun mulai mencobanya. Tapi ketika diayunkan ke tanah, serangan itu sangatlah besar, sampai membuat si pelayan di belakang Noah terhempas. Dan pohon-pohon di sana pun langsung menghilang ketika terkena serangan besar itu. Dan ketika beres, serangan itu pun meninggalkan bekas lubang yang sangat besar dan sangat dalam sampai tidak terlihat dasarnya. Si pelayan pun kaget sekaligus kagum. Noah sendiri pun terkejut sekaligus senang karena langsung menciptakan lubang besar dan dasarnya sampai tidak terlihat. Dan mengatakan kalau Leviathan benar-benar berbahaya. Lalu Sin pun beralih ketika Noah sudah beres latihan dan di sini sedang mandi dan dimandikan oleh para pelayan. Di sini tubuh Noah sangat kotor karena latihan sebelumnya. Dan di sini ditanya apakah masih ada bagian tubuhnya yang masih kurang bersih. Noah pun merasa ini sudah cukup. Lalu pelayan lain pun datang dan menyampaikan pesan kalau ada tamu yang datang berkunjung. Lalu memberikan surat yang berasal dari Gubernur Hojoi Murai. Noah pun di sini tahu itu adalah kepala daerah yang berasal dari wilayahnya. Noah pun di sini menghampirinya. Si gubernur pun di sini memperkenalkan diri bernama Dekit Murai dan senang bertemu dengan Noah. Noah pun di sini nyuruh jangan kaku dan nyuruh duduk. Murai pun di sini paham. Lalu Noah pun nanya, bukannya ini kedua kalinya mereka bertemu? Murai pun membenarkan dan terakhir kali mereka bertemu itu sekitar setengah tahun lalu ketika sang raja memerintahkannya menjadi gubernur. Noah pun mengatakan dan kalau tidak salah raja telah memerintahkan Murai untuk pergi mengontrol daerah Hojoi. Murai pun membenarkan dan daerah Hojoi itu terletak di pinggiran sungai dan wilayah ini memiliki tanah yang subur dan cocok untuk peternakan. Tapi di sana juga sering terjadi bencana banjir, dan itu sebabnya sang raja ingin mengubahnya menjadi wilayah biji-bijian yang stabil. Dan karena itulah Murai ditunjuk sebagai gubernur di sana, dan Murai berasal dari Almeria tempat tinggal suku Air. Terus Noah pun nanya apakah rencana itu tidak berjalan dengan baik. Murai membenarkan, karena situasi akan semakin buruk kalau anggaran tidak dikeluarkan. Noah pun membalas kalau itu seharusnya tidak mungkin terjadi karena ini perintah langsung dari raja. Murai pun membenarkan, tapi dia sendiri juga tidak tahu kenapa Menteri Keuangan malah tidak memberitahu alasannya kenapa anggaran tidak dikeluarkan. Lalu Noah pun berdiri dan nyuruh Murai mengikutinya, yang ternyata akan menemui Menteri Keuangan yang bernama Maybrick.